Kak, nanti saya mau nagih sama Pak Menteri Keuangan. Kenapa? Ini daerah sudah belanja baik, maka tidak ada alasan untuk ditunda pembayaran TKD-nya. Pak, saya nggak, bukan urusan saya itu. Oke. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral aja. Oke, Bang. Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Rus Baraya Kumaha Damang. Alhamdulillah. Setelah kemarin gitu ya, Kang Deddy Mulyadi mendatangi Kemendagri dan Bank Indonesia mengenai cross-check data yang disampaikan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa dalam presentasinya, yang mana gitu ya ada informasi spesifikasi ataupun informasi mengenai Pemprov Jawa Barat yang mendepositokan gitu ya, diduga mendepositokan uangnya ke bank sentral ya senilai 4,1 triliun. Tetapi dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi juga menolak apakah iya Pemprov Jawa Barat memiliki uang 4,1 triliun dan didepositokan. Kemarin sudah terjawab, Kang Deddy Mulyadi pun sudah mendatangi Kemendagri, Pak Tito Karnavian, kemudian BI untuk meng-cross-check dan mengklarifikasi datanya. Nah, hasilnya seperti apa? Mungkin kita akan tonton videonya, dan ada kabar menarik juga gitu ya, bahwasanya Pak Purbaya seolah-olah gitu ya, setelah datanya ini sudah valid dan sebagainya, Pak Purbaya silakan aja, nanti akan ada BPK yang mengecek dan meng-cross-check dan lain sebagainya gitu. Tetapi Kang Deddy Mulyadi tidak gentar, bahkan Kang Deddy Mulyadi malah gitu ya mendatangi BPK untuk meminta arahan serta mengecek apakah langkah pengelolaan keuangan di Pemprov Jawa Barat ini sudah betul atau ada perlu yang harus di cross check. Nah, seperti apakah statement-statement menarik yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh Pak Purbaya, Kemendagri gitu ya, BPK dan Kang Deddy Mulyadi? Kita akan simak video ini sampai dengan selesai, dan pastikan buat Baraya yang belum subscribe channel Kang Rus ini, silahkan untuk ditekan dulu tombol like-nya, kemudian subscribe-nya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Kalau udah semuanya, kita coba tonton dulu videonya Baraya. Play! Nah, aku katanya uangnya bukan di deposit, tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Gitu loh. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan. Bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Itu tersimpannya dalam bentuk giro. Ada rencana dideklarasi untuk sinkronisasi data. Enggak, saya nggak, bukan urusan saya itu. Oke. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral aja. Oke, berarti belum ada rencana ketemu dengan kepala daerah dulu ya Pak. Soalnya udah banyak yang ini kan Pak tidak tidak terima gitu. Tanya aja ke BI. Itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua account satu persatu. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pak, kalau Kabar ya, jadi itu tadi gitu ya statement yang disampaikan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa ya, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang menyampaikan ya ada juga gitu ya yang kepala daerah menyimpannya uang itu di giro, dan itu malah tambah rugi, nanti akan diperiksa oleh BPK. Dan wartawan sendiri menanyakan, Pak, mungkin ada pertemuan dengan para kepala daerah, bahwasanya banyak tuh kepala daerah yang komplain lah ya, dalam tanda kutip komplain dengan presentasi yang disampaikan oleh Bapak gitu ya, mengenai ada uang yang didepositokan dan lain sebagainya. Dan Pak Purbaya menyampaikan dengan tegas, nggak ada gitu ya, itu urusan BI, silakan aja cek ke BI dan lain sebagainya. Nah, tetapi gitu ya, pernyataan dari Pak Purbaya ini gitu ya, ditanggapi langsung dengan sikap dan tindakan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika Pak Purbaya menyampaikan nanti akan diperiksa oleh BPK gitu ya. Kalau mungkin pejabat lain itu takut datang ke BPK karena takut diperiksa dan sebagainya, tapi berbeda dengan pejabat ataupun Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi malah langsung mendatangi BPK untuk meminta nasihat ataupun mencarikan solusi apakah gitu ya tindakan kemudian pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat ini sudah betul
atau ada hal yang perlu dievaluasi dan perlu ditingkatkan. Nah, ini kita akan lihat dulu video Kang Dede Mulyadi datang ke BPK untuk meminta arahan serta peninjauan pengelolaan keuangan di Pemprov Jawa Barat. Langsung aja kita tonton videonya. Hari ini perjalanan menuju kantor Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan kepastian apakah alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah benar atau tidak. Karena apa? Karena BPK dan BPKP lah institusi yang berhak melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah lainnya di seluruh Indonesia. Secara politik, kita bertanggung jawab terhadap DPR, politik administratif. Secara faktual, de facto, dan sosial, politik, kita juga bertanggung jawab terhadap masyarakat. Secara administratif, BPK menentukan benar dan salahnya pengelolaan keuangan. Dan ini adalah jalan untuk bagaimana kita berkinerja keuangan yang baik agar belanjanya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas. Munagi Nah, sama ini Pak setelah Menteri di kantor Keuangan. BPK ya, Baraya. Kenapa? Ini daerah sudah belanja baik, maka tidak ada alasan untuk ditunda pembayaran TKD-nya. Pemprov Jabar dengan data 4,1 triliun itu menjawab bahwa kami membelanjakan uang dengan baik. Dan kemudian seluruh jawaban itu yang jawab nanti jangan saya, biarkan BPK yang melakukan audit. Nanti kalau di bulan Januari tanggal 2 ternyata belanja pemerintah daerah sudah baik, belanja infrastrukturnya baik, belanja pendidikannya baik, belanja kesehatannya baik, belanja kesejahteraan rakyatnya baik, dan cash flow pemerintahnya baik, maka nanti saya mau nagih sama Pak Menteri Keuangan. Kenapa? Ini daerah sudah belanja baik, maka tidak ada alasan untuk ditunda pembayaran TKD-nya. Dan kami juga sampai hari ini juga ada hal yang harus ditagihkan ke Kementerian Keuangan, di mana lebih dari 190 miliar lebih, saya tahu angka pastinya, dana bagi hasil pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dibayarkan. Nanti saya mau nagih sama Pak Menteri Keuangan. Ya, setelah Kang Dede Mulyadi mengunjungi gitu ya BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Sebenarnya kenapa Kang Dede Mulyadi mengunjungi BPK untuk sharing aja mungkin ya. Apakah Pemprov Jawa Barat ini sudah tepat gitu ya untuk membelanjakan anggaran, kemudian mengelola keuangan? Karena jangan sampai gitu ya apa yang dititipkan gitu ya, uang negara yang dititipkan lewat Pemprov Jawa Barat, dalam hal ini kepala daerahnya Kang Dede Mulyadi, malah diselewengkan dan pengelolaannya tidak betul gitu ya, sehingga tidak tepat sasaran. Makanya ketika ada statement dari Pak Purbaya yang menyampaikan bahwasanya nanti juga akan ada pemeriksaan oleh BPK, malah Kang Dede Mulyadi mendatangi BPK-nya langsung gitu ya untuk menanyakan dan meng-cross check, Pak, betul gak sih apa yang sudah Pemprov Jawa Barat lakukan dan lain sebagainya. Dan tadi kita juga dengar gitu ya statementnya bahwasanya Kang Dede Mulyadi setelah pembelanjaannya baik, pengelolaannya baik, cash flow-nya sudah baik, mungkin Kang Dede Mulyadi akan menagih gitu ya janji anggaran yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu terhadap Pemprov Jawa Barat. Dan Kang Dede Mulyadi pun gitu tadi menegaskan bahwasanya Kang Dede Mulyadi akan menagih ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan oleh Menteri Keuangan terhadap Pemprov Jawa Barat. Nah, ini menjadi terang benderang gitu ya Baraya. Ketika Pak Purbaya memberikan statement akan diperiksa BPK, malah Kang Dede Mulyadi mendatangi BPK-nya langsung gitu ya. Kemudian kemarin gitu ya, silakan aja tanya ke BI. Kang Dede Mulyadi langsung tanya ke BI, kemudian menghadap Kemendagri juga, dan disampaikan datanya sudah jelas, sudah clear. Tidak ada uang Pemprov Jawa Barat yang didepositokan ya, nilainya 4,1 triliun. Dan itu pun gitu ya, pergerakannya cepat sekali. Uang yang disampaikan oleh Kang Dede Mulyadi sekitar 2,6 atau 2,8 triliun yang disimpan di kas daerah, yaitu di Bank Jabar, itu sudah ada yang dibayar-bayarkan kepada mitra-mitra yang memang sudah ditunjuk, misalkan perbaikan jalan, kemudian drainase dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini seolah-olah menjawab ya apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya gitu ya, datanya ya. Pak Purbaya berdalih sebenarnya datanya itu dari BI gitu ya, tetapi Kang Dede Mulyadi menegaskan bahwa apa yang disampaikan datanya oleh Pak Purbaya itu
seolah-olah itu tidak benar dan dibantah oleh Kang Deddy Mulyadi Baraya. Nah, dan di sini juga ada gitu ya statement dari Pak Tito Karnavian, Kemendagri ya, yang menyampaikan bahwa data yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu ternyata berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Kemendagri. Data yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu gitu ya diambilnya di bulan Agustus, sedangkan apa yang dimiliki oleh Kemendagri mungkin terupdate gitu ya itu di bulan Oktober. Jadi angkanya jelas berbeda. Nah, seperti apa statementnya? Coba kita akan tonton dulu Baraya videonya. Play. Bapak Purbaya waktu itu menyampaikan bahwa ada anggaran ya yang menjadi simpanan dari seluruh Pemda. Nah, kami Kemendagri ya, dan beliau spesifik ada menyampaikan satu slide yang isinya adalah 15 daerah terbesar yang menyimpan di bank. Nah, ini yang menjadi permasalahan sebetulnya ya. Nah, dari informasi yang kami dapat di media ini, segera saya memerintahkan staf saya, Sekjen, Dirjen Keuangan Daerah, Dirjen Bangda, 2 dirjen, untuk mengecek apa benar. Nah, kita memiliki sistem di internal yang terhubung kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota, namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Salah satu fiturnya adalah mengenai masalah monitoring anggaran daerah, baik pendapatan maupun belanja. Nah, kalau kami melihat di bulan Oktober, bulan Oktober kemarin 3 itu pada posisi 215 triliun, sedangkan data Bank Indonesia yang dikutip oleh Bapak Menteri Keuangan 233. Artinya ada perbedaan. Ya. Satunya adalah di bulan Agustus. Saya sudah cek, saya sudah tugaskan Dirjen Keuangan Daerah dengan Dirjen Bangda, 2 dirjen langsung ke Bank Indonesia kemarin. Hasilnya adalah itu adalah data 31 Agustus 2033. Sedangkan data yang di kita itu adalah data Oktober ya. Nah, antara Agustus 31 sampai Oktober itu kan ada lebih kurang 6 minggu ya, 6 minggu. Uang di daerah itu tidak statis. Iya, betul. Boleh tanya semua kepala daerah, Pasti ada yang sudah dibayarkan. Anggarannya yang statis kan, ada yang harus dibayar, Ya. ada pendapatan masuk dari pajak retribusi, ada kemudian dari transfer pusat, ada yang dibelanjakan, program-program, dia berdananya dinamis. Nah, sangat wajar kalau seandainya di bulan Agustus 233, kemudian di bulan Oktober menjadi 215, karena 18 triliun. Kan pertanyaan, kemana 18 triliun? Nah, Baraya, jadi di sini sudah terjawab lah ya penyampaian yang disampaikan ataupun statement yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi yang bertemu langsung dengan BPK sudah clear. Kemudian juga Pak Tito menyampaikan bahwa ada perbedaan data yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan. Itu artinya presentasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, tidak salah, tetapi mungkin ada perbedaan waktu saja, sehingga di sini ramenya gitu ya, kepala daerah ini berbondong-bondong meng-cross-check menanyakan kepada Kemendagri, bahkan sampai meminta untuk transparan gitu ya, dan ternyata sini sudah terjawab oleh Pak Tito gitu ya, bahwasanya data yang disampaikan oleh Pak Purbaya dengan data yang dimiliki oleh Kemendagri beserta kepala daerah ini berbeda ya. Pak Purbaya datanya disampaikan ya, sumbernya dari BI itu di bulan Agustus, sedangkan data yang terupdate dimiliki oleh Kemendagri dan kepala daerah itu di bulan Oktober, sehingga ya selisih 18 triliun itu sudah terjawab karena memang ada pembelanjaan, ada pembayaran gitu ya, dan uang itu tidak statis diam disimpan, tidak, kan uang yang anggaran itu harus dibelanjakan, harus dibayarkan ya, dan itu sudah terjawab, sudah clear gitu ya, lewat Pak Tito dan Kang Deddy Mulyadi, dan itu artinya gitu ya, silakan bisa menilai sendiri siapa di sini yang kurang teliti dan salah menyampaikan gitu ya, dan mungkin bisa memberikan statement ataupun pandangan Baraya di kolom komentar Kang Rus mengenai video ini. Dan sekian dulu ya videonya, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai.
Sekali lagi buat Baraya yang ingin memiliki kaosnya Kang Deddy Mulyadi, ikatnya Kang Deddy Mulyadi, dan t-shirt gitu ya, linknya sudah Kang Rus sematkan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa cek out langsung aja di sana. Nah, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Kang Rus akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya.